Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-waliyul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min kulli hadhil arba'. Para pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan kepada kita rahmatnya dan juga taufiknya kepada kita semuanya, hingga sampai detik hari ini kita masih bisa menikmati iman dan Islam. Dan insyaallah beberapa hari yang akan datang Allah akan memberikan kita hadiah yang luar biasa, hadiah bertemu dengan bulan yang sangat mulia, Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga kita semuanya, para pemirsa Ibaska TV, diberikan kekuatan, kemudahan, dan dipertemukan dengan bulan Ramadan insyaallah. Para pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi kesempatan yang penuh barokah ini kita akan mengkaji salah satu dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikompilasikan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Dan insyaallah kita akan mengkaji bab, kita masih dalam bab niat ya. Di antaranya adalah menjaga niat ketika kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan teks hadis tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seseorang yang dilakukan secara berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih dibandingkan dengan salatnya sendirian di rumah. Wa salatihi fi suqihi, dan juga lebih banyak pahalanya daripada sholat dia yang dia lakukan di pasar. Berapa kali kelipatan yang dijanjikan oleh Allah? Bid'an wa ishrina darajah. Ada 27 derajat. Wadzalika, dan hal itu, anna ahadahum. Ini sebuah ilustrasi. Jika seandainya salah satu dari mereka idza tawadda'a fa ahsanal wudu', dia mengambil air wudu dan dia lakukan wudu itu dengan sempurna, dengan sebaik mungkin. Wudunya tidak tergesa-gesa, semua rukun-rukunnya dipenuhi, syarat-syaratnya dipenuhi. Begitu juga dengan sunnah-sunnahnya dipenuhi. Namanya ihsan fil wudu. Al-ihsan fil wudu. Jadi wudu bukan sekedar membasahi, bukan sekedar untuk mengalirkan air saja, tidak. Tapi wudunya benar-benar dilakukan dengan sempurna, dengan sebaik mungkin. Summa atal masjid, kemudian setelah dia selesai melaksanakan wudu dengan sebaik mungkin, dia datang berjalan menuju masjid. La yanhazuhu illa shalah. Tidak ada yang bisa menggerakkan kakinya, hatinya, niatnya. Dia berjalan hanya untuk sholat. La yuridu illa shalah. Yang dia akan lakukan tidak ada lain kecuali sholat. Kemudian berjalan menuju masjid. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan falam yakhtu khutwatan, tidak ada satupun langkah yang dia lakukan illa rufi'a lahu biha darajah, kecuali langkahnya itu akan mengangkat derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan langkah yang lainnya
menjadikan kesalahan-kesalahannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yadkhulal masjid, dan begitu seterusnya langkah demi langkah, yang satu mengangkat derajatnya, yang satu menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke masjid. Fa idza dakhalal masjid, kemudian ketika dia sudah masuk masjid, kana fis shalah, maka dia dianggap sudah dalam kondisi situasi pelaksanaan sholat. Maka nanti sholat hiya tahbisu, dan tidak ada yang menghalanginya, tidak ada yang membuat dia berdiam diri di dalam masjid itu kecuali karena sholat. Wal malaikatu, sementara itu para malaikat yusalluna, mereka semuanya mendoakan, ala ahadikum, pada salah satu dari kalian, madama fi majlisi, selama dia bertahan di majlisnya, di tempat duduknya di dalam masjid. Alladzi shalla fihi, yang dia lakukan di dalamnya untuk sholat. Apa doa para malaikat? Doa para malaikat, yaqulun, mereka mengatakan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhdits fihi. Para malaikat berdoa untuk seorang yang tadi menyiapkan diri dari rumah, melangkahkan kakinya menuju masjid, ya. Kemudian dia masuk ke dalam masjid dan tidak ada yang bisa menghalanginya kecuali karena dia akan melaksanakan sholat. Ya, malaikat itu berdoa, ya Allah, curahkanlah rahmat baginya. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, terimalah tobatnya. Malam yu'dhifi, selama dia tidak melakukan sesuatu yang bisa menyakiti saudaranya. Malam yuhdits fihi, selama dia tidak batal wudunya. Jadi doa-doa para malaikat ini selalu mengucur deras untuk orang-orang yang berada di masjid. Para pemirsa Ibaskah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan berikan catatan khusus ya, bahwa pahala itu bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pahala itu bisa dilipat gandakan oleh Allah kalau pahala tersebut dia memenuhi 3 syarat atau dipengaruhi oleh 3 syarat, 3 hal. Apa itu? Hal yang pertama adalah pahala tersebut dilakukan oleh orang yang soleh, orang yang berilmu, orang yang punya ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipengaruhi oleh seorang. Siapa yang melakukan ibadah tersebut? Orang yang alim, orang yang abid, orang yang mukmin, orang yang soleh. Berbeda dengan orang yang sekedar beribadah tapi tidak punya ilmu, tapi tidak punya keimanan yang kuat, tapi kesolehannya dipertanyakan. Maka tidak cukup hanya ibadah. Maka perlu diperkuat dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu yang mengantarkannya untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin. Yang kedua, pahala itu akan dilipat gandakan karena waktu. Ketika seorang melaksanakan ibadah di waktu yang istimewa, maka pahalanya akan berlipat. Contoh adalah yang paling dekat, ketika kita nanti di bulan Ramadan melaksanakan ibadah, maka pahalanya pasti akan berlipat ganda dibandingkan ketika kita melaksanakan ibadah di luar bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, ini yang terkait dengan pembahasan kita kali ini. Pahala berlipat ganda itu akan dipengaruhi oleh apa? Akan dipengaruhi oleh tempat ya, oleh tempat. Jadi ketika kita melaksanakan sholat di rumah, sholat di pasar, sholat di tempat-tempat biasa, maka tidak sebesar pahala ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di
masjid. Kenapa? Karena tempatnya beda. Karena masjid itu rumah Allah. Maka siapa saja yang masuk rumah Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sholat, maka akan dilipat gandakan sholatnya, terutama sholat berjamaah. Bahkan. Dan begitu juga seterusnya ketika kita melaksanakan sholat di masjid tempat lingkungan kita, desa kita, daerah kita, itu akan berbeda ketika kita melaksanakan ibadah di tanah suci, di Masjidil Haram apalagi 100.000 kali lipat ya. Begitu juga di Masjid Nabawi, begitu juga di Masjidil Aqsa. Nah, jadi karena tempat, 3 hal inilah yang mempengaruhi pahala itu bisa berlipat ganda. Karena orangnya, karena waktunya, karena tempatnya. Maka disinilah hadis ini menunjukkan betapa pelaksanaan ibadah sholat ini secara berjamaah dan dilakukan di masjid ini pahalanya luar biasa. Mirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan sebagian dari beberapa teks-teks dalam penjelasan hadis ini. Idza shallal insanu fil masjidi ma'al jama'ati kanat hadhihi shalah afdal min as-salati fi baitihi aw fi suqihi 27 marrah. Jika seorang sholat di masjid secara berjamaah, maka sholatnya dianggap jauh lebih utama daripada sholat yang dilakukan di rumahnya atau di pasar. Dan kelipatannya itu sebesar 27 kali lipat. Lianna sholata ma'al jama'ah qiyamun bima aujaballahu min sholatil jama'ah. Karena sholat yang dilakukan secara berjamaah itu merupakan kewajiban, ya, kewajiban sebagaimana yang Allah wajibkan kepada hambanya, ya. Fa innal qaula rajih min aqwali ahli ilmi, pendapat yang rajih yang paling kuat dari para ulama adalah anna sholatal jamaah fardhu ain, bahwa sholat berjamaah adalah fardhu ain, fardu yang diwajibkan kepada setiap person, setiap orang yang mukmin, yang muslim. Wa annahu yajibu 'alal insani ayyusalli ma'al jamaah fil masjid, dan wajib bagi setiap orang untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Li ahadits, berdasarkan dengan banyak hadis-hadis waradat fi dzalika yang menjelaskan, menguatkan tentang hal tersebut. Walima asyarallahu ilaihi subhanahu wa ta'ala fi kitabihi, dan berdasarkan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang firman-Nya wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Surat An-Nisa ayat 102. Ini menunjukkan apa isi kandungan dari ayat ini, wajibnya melaksanakan sholat secara berjamaah sekalipun dalam keadaan perang. Maka di sini dikatakan fa wajaballahu al-jama'ah fi hal khauf, dalam keadaan rasa takut yang mengguncang, sholat secara berjamaah saja diwajibkan. Fa idza aujaba fi halil khauf fa fi halil amni min babi aula wa ahra, gitu ya cara memahaminya. Kalau dalam keadaan ketakutan itu saja diwajibkan sholat berjamaah, maka tentunya lebih utama sholat berjamaah itu dilakukan dalam keadaan aman, tidak ada gangguan. Nah gitu. Jadi logikanya begitu. Dalam peperangan saja wajib melakukan sholat secara berjamaah, apalagi tidak ada perang, tidak ada gangguan, ya. Maka lebih wajib lagi tentunya. Summa dzakara sabab fi dzalik. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebab hal tersebut bisa dilipat gandakan. Ya. Diilustrasikan kan di dalam hadis tadi, bahwa seorang tawaddu'a fi baitihi, menyiapkan wudhunya di rumahnya. Fa'asbaghal wudhu, dan dia berusaha untuk menyempurnakan wudhunya. Jadi wudhunya tidak asal-asalan, ya. Kita melihat banyak di antara kaum muslimin itu melaksanakan wudhu tidak, atau belum sesuai dengan apa yang disyaratkan di dalam Al-Quran atau yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang wajib-wajib saja, yang menjadi rukun saja di dalam Al-Quran itu kan, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Al-ghuslu
itu artinya bukan sekedar menciprati, membasahi, tidak. Al-ghusl itu adalah apa? Al-ghusl itu mengambil air, ya, letakkan di tangan, airnya ada, dalam keadaan basah semuanya, kemudian diusapkan secara menyeluruh ke semua anggota wudhu. Contoh muka, wujuhakum ya, muka. Jadi ghusl itu airnya ada, kita usapkan sini semuanya sambil disunahkan untuk ditekan-tekan, gitu ya, ditadlik ya, dipijat-pijat ya, dan diratakan semuanya, semua wajah. Wajah itu adalah dibatasi titik akhir tumbuhnya rambut ya, itu mestinya harus basah dan terkena air, dialirkan. Isalul ma ila jami' a'dha'il wudu ya, menyampaikan air, mengalirkan air ke seluruh anggota wudhu ya. Jangan hanya dicipratin saja, itu namanya bukan isbaul wudhu ya. Atau hanya ambil terus diusap-usap saja. Bagian sini mungkin nggak kena, bagian sini nggak kena, bawah juga nggak kena ya. Mungkin ada yang ketutup sini juga nggak kena. Jadi isbaul wudhu melakukan dengan sempurna. Faghsilu wujuhakum dengan cara ghuslun. Ghuslun itu begitu. Airnya benar ada, ya, kemudian kita alirkan ke semuanya. Tapi secukupnya ya, secukupnya. Begitu juga faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan juga ghuslun juga tangan kalian. Ghuslun seperti tadi, airnya ada, kemudian kita coba alirkan semuanya ilal marafiq sampai pergelangan tangan ini. Pastikan pergelangan tangan terkena basahan air wudhu. Ditarik lagi ke depan ya, sambil di sela-sela ya, dipijit-pijit di sela-sela jari kita semuanya. Tangan dulu, kanan dulu, kemudian nanti kiri. Dan begitu caranya. Jadi bukan hanya sekedar buka keran kemudian kita gesek-gesek tangan kita, diwolak-walik ya, seperti orang buat sate ya. Itu nggak cukup, itu tidak cukup. Harus ada proses kita mengalirkan air itu minimal sampai ke lengan siku kita ya, siku kita di sini minimal, lebih boleh ya. Lebih boleh. Jadi namanya ghuslu begitu, ghuslu. Tidak cukup hanya buka keran kemudian kita wolak-walik itu, nggak cukup. Jadi belum isbaghul wudhu kalau tidak begitu ya, tidak mengalirkan air ke seluruh sambil tadi kita ratakan semuanya. Maka jadi itu yang dimaksud dengan isbaghul wudhu, dan kita perlu melakukan itu, memastikan bahwa air itu mengalir ke seluruh anggota wudhu kita, gitu, dipastikan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu. Baru berbeda. Jadi ada dua istilah di dalam Al-Qur'an, al-ghuslu wal mashu. Al-ghuslu tadi airnya cukup kita ambil ya, air yang cukup kita ambil ya. Ada. Kalau al-mashu hanya sekedar basahan saja. Wamsahu biru'usikum. Dan usaplah kepala kalian, coba. Jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa IBHSK TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah rahasia Al-Qur'an. Betapa Al-Qur'an luar biasa mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu kondisi situasi manusia. Karena tidak semua manusia punya rambut. Maka yang diusap adalah kepala. Karena setiap kepala mungkin ada rambutnya yang sudah berkurang atau mungkin sudah hilang semuanya ya. Mohon maaf, mungkin sudah botak gitu ya. Terus gimana? Ya tetap diusap. Karena yang diusap kepala bukan rambut, begitu. Maka yang disebutkan ru'usakum, bukan sya'rakum gitu ya. Jadi itulah rahasianya. Luar biasa ya. Maka cukup diusap. Ada yang mengatakan, sebagian ulama, ada yang mengatakan biru'usikum bi'nya lil ba'd, sebagian kepala kalian saja, berarti sebagian aja. Ada yang mengatakan seluruhan ya, berarti seluruhan. Nah, cukup dibasahi dikit, kemudian diratakan seluruhan. Jadi nggak perlu pakai air tadi ya, tumpahkan ke sini, nggak perlu ya, tidak perlu. Wamsahu, karena al-mashu bukan al-ghuslu. Begitu juga wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Al-arjul, kaki ini hukumnya sama dengan ghuslu tadi di depan. Baik, pemirsa IBHSK TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi begitu cara isbaghul wudhu. Siapkan wudhu kalau bisa dari rumah. Kalau enggak ya di masjid, bisa dan boleh ya, boleh saja. Yang penting apa? Isbaghul wudhu.
melakukan wudhu secara sempurna. Kemudian setelah siap wudhunya, ilustrasinya gimana? Kemudian keluar dari rumahnya, berjalan menuju masjid, dan di dalam pikirannya ini, tadi kita tekankan di depan, bahwa yang menjadikan dia keluar bukan sebab yang lain. Sebab yang paling utama adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Nah itu. Jadi menjaga, memelihara, membentengi niat. Satu, fokus bahwa saya terpanggil. Dan saya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud ruku di hadapan Allah. Di mana? Di masjid. Maka kharaja min baiti ila aina? Ilal masjid. La yanhazuhu aw la yukhrijuhu illa shalah. Tidak ada yang mendorongnya untuk keluar dari rumah kecuali karena ada panggilan sholat. Hanya karena panggilan sholat itu kemudian tergerak hatinya untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Nah, ini ciri khas seorang mukmin. Ciri khas seorang mukmin. Jadi tergeraknya itu dengan penuh semangat, bukan dengan males-malesan gitu ya. Bukan dengan apa bahasa Jawanya aras-arasan, tidak ya, tapi penuh semangat. Kenapa? Karena orang-orang munafik itu pun mungkin dia sholat tapi nggak semangat. Coba lihat dalam Al-Quran apa yang diilustrasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza qamu innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka berdiri iya, bergerak iya, tapi males rasanya. Nah, gitu beda. Maka kalau di sini diterangkan la yanhazuhu aw la yukhrijuhu illa shalah. Yang mendorongnya begitu semangat itu semata-mata karena panggilan sholat. Karena Allah memanggilnya untuk sujud ruku di hadapannya. Begitu. Kemudian selanjutnya diilustrasikan lam yakhtu khutwatan, diilustrasikan ganjaran pahala ya, yang dia lakukan ketika dia sudah siap berangkat, berbekal wudhu, melangkahkan kakinya. Apa kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa pahala yang disediakan oleh Allah? Lam yakhtu khutwatan illa rafa'allahu lahu biha darajah. Tidak ada satupun langkah yang dia langkahkan dari kakinya kecuali untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hatta anhu bi khati'ah. Begitu juga dalam waktu yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosanya ya. Jadi derajatnya diangkat oleh Allah, dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Ini kemuliaan yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa diberikan kepada hambanya yang bersemangat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga niatnya fokus untuk sholat berjamaah di masjid. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis tersebut maka kullu khutwatin yahsulu biha faidatan. Setiap langkah tadi sudah saya jelaskan, dia ada dua manfaat. Satu, yarfa'uhu biha darajah. Langkah yang pertama adalah apa? Langkah yang pertama adalah mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di derajatnya diangkat ya, derajat. Nah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua annallaha yahuttu biha khati'ah. Allah menghapuskan ya, dihapuskan kesalahannya. Kesalahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan fadlun azim. Merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Sampai kapan? Hatta yadkhulal masjid. Bayangin, kalau rumah kita jaraknya 100 meter ke masjid, ya berarti setiap kali melangkah kan 2 kali ya. Ngangkat turun gitu ya. Jadi 100 kali 2, 200 ya. 200 kesalahan.
paling tidak ya, sebagai ilustrasi saja ya. Paling tidak 200 kesalahan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Luar biasa. Bahkan sampai masjid faida dakhalal masjid fa shalla ma kutiba lahu summa jalasa yantazirus shalah. Sampai di masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian menunggu sampai datangnya iqamah. Maka itu pun akan ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Fa innahu fi sholatin, sekalipun dia duduk tenang di masjid menunggu datangnya waktu sholat, maka fa innahu fi sholatin, dia dihitung pahala sholat, mantazor sholat, selama dia memang menunggu waktu sholat. Ini juga lagi nikmatun azimah. Coba luar biasa ya. Tadi jalan sudah diberikan nikmat luar biasa. Sekarang duduk di masjid setelah sholat tahiyatul masjid. Ini juga diberikan nikmat luar biasa dari Allah. Dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama menunggunya sampai datang iqamah, sampai datang waktu sholat. Lau baqiyat muntaziran lis-shalah muddah tawilah, sekalipun dia menunggu dalam waktu yang lama ya. Wa anta jalisun la tusalli, sedangkan engkau di situ mungkin tidak sholat, tapi pahalanya sama dengan pahala sholat gitu. Ba'dan sholat tahiyatul masjid fa inna yuhsab laka ajrus shalah. Yuhsab laka ajrus shalah. Maka dihitung bagimu pahala sholat. Masya Allah, luar biasa ya. Wa hunaka aidan syai'. Di sana juga ada hal yang lain, yang keempat ya. Apa itu? Annal malaikata tusalli alaihi madama fi majlisil ladzi shalla fihi. Nikmat Allah yang lain diberikan kepada hambanya ya, ketika dia duduk berdiam diri di masjid, di saat itulah para malaikat mendoakan orang-orang yang duduk tadi ya, yang duduk berdiam diri di masjid dengan doa-doa pamungkas yang luar biasa ya. Apa kata malaikat dalam doanya? Allahumma sholli alaihi, ya Allah, sholli alaihi, curahkanlah keberkahan, kerahmatan untuk dia fulanah ya. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, ampunilah dosa-dosanya. Allahumma arhamhu, rahmatilah dia, curahkanlah rahmat untuk dia. Allahumma tub alaihi, terimalah taubatnya. Masya Allah, luar biasa. Didoakan oleh malaikat ya agar diberikan keberkahan, didoakan oleh malaikat agar diampuni, didoakan oleh malaikat agar diberikan curahan rahmat dari Allah, didoakan oleh malaikat agar apa? Agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau ya? Tentunya ini adalah fadlun azim, kemuliaan yang luar biasa yang dikhususkan bagi siapa saja yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya betapa amalan yang kita jaga, kita kuatkan niatnya, kita kokohkan keinginan kita untuk melaksanakannya, ini berbalas ya, pahala yang berlimpah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita akan melaksanakan ibadah, kuatkan dulu, kokohkan dulu ya niat kita untuk melaksanakan ibadah tersebut sampai detik-detik terakhir kita bisa menyelesaikan amalan tersebut dengan sempurna, dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ketika kita melaksanakan ibadah itu ada sesuatu yang memalingkan kita dari niat kita yang awal. Nah, ini pentingnya menjaga niat ketika kita ibadah. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang memalingkan kita dengan tujuan yang lain. Barangkali mungkin nanti di masjid ketemu si fulan. Nah, nanti di masjid mungkin yang putri ketemu si fulana. Itu bukan tujuan utama, tapi tujuan utama kita adalah la yanhazhu illas shalah atau la yukhriju illas shalah. Tidak ada yang mendorong kita untuk berangkat pergi ke masjid kecuali karena ingin memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat. Maka utamanya luar biasa tadi ya.
Dan berapa tadi utamanya? Satu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, dihapus kesalahan-kesalahannya. Tiga juga, kemudian Allah Subhanahu wa taala catat ya baginya pahala sholat selama dia menunggu. Dan keempat apa? Yang keempat, dia didoakan oleh para malaikat ya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang lengkap sekali ya. Satu, didoakan diberikan curahan berkah. Dua, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga, diberikan rahmat. Yang keempat adalah diberikan kabulnya taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan di dalam melaksanakan ibadah kita, baik yang wajib atau yang sunnah, dan semoga kita semuanya mampu menjaga niat kita, membentengi niat kita ketika kita melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa nastaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.